Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di pertemuan minggu pertama dari mata kuliah Academic English. Di pertemuan minggu pertama kali ini, topik besarnya adalah Introduction to Academic English atau pengantar dari Academic English. Nah, Academic English itu apa sih? Pada dasarnya, Academic English, kalau dari namanya aja, kita sudah tahu bahwa itu adalah bahasa Inggris akademis. Bahasa Inggris yang akademis itu yang bagaimana? Bahasa Inggris akademis ini maksudnya bahasa Inggris yang lebih formal. Dia lebih terstruktur, lebih rumit kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris sehari-hari pada umumnya yang biasanya ini lebih fleksibel. Untuk academic English sendiri, dia memiliki goal spesifik. Ada tujuan yang idealnya adalah bagi kita untuk memiliki skill dalam menciptakan dan mempresentasikan karya ilmiah atau penulisan akademis. Nah, apa sih yang membedakan academic English dengan general English dan professional English? Yang paling nampak perbedaannya itu adalah dari tujuan atau output yang diekspektasikan atau goal yang dimiliki. Kalau academic English, ini utamanya dia hanya dipakai di lingkungan pendidikan untuk menulis esai, membuat makalah, research, tesis, disertasi. Kalau general English ini ya dipakai di lingkungan sosial kita sehari-hari. Sedangkan untuk professional English, dia spesifik digunakan di tempat kerja dan lingkungan profesional. Sebelum kita masuk ke materi juga, di minggu kedua, akan diperkenalkan terlebih dahulu apa aja sih types of academic paper atau tipe-tipe karya akademis. Ada research essay, reflective essay, ada report, dan terakhir ada literature review. Research essay atau esai riset ini pada dasarnya dia adalah sebuah karya ilmiah atau makalah di mana argumen yang diberikan oleh penulis ini memerlukan bukti untuk mendukung sebuah ide, teori atau argumen yang tertera di dalamnya. Reflective essay atau esai reflektif, ini dia berdasarkan opini, pemikiran, atau pendapat pribadi. Nah, jenis esai yang ini nih, biasanya berkaitan dengan sebuah situasi yang atau fenomena yang dialami oleh penulisnya secara langsung. Report atau laporan, dianya adalah karya tulis yang berfokus pada data atau statistik yang dikumpulkan. Dia juga bisa berdasarkan bukti eksternal ataupun data yang dikumpulkan melalui survei, kuesioner, maupun wawancara. Literature review atau tinjauan literatur, dia ini mencakup penelitian-penelitian terkini yang sudah tersedia, yang sudah pernah diterbitkan mengenai topik tertentu, dan biasanya dilakukan untuk sebagai persiapan dari kita membuat research essay. Literature review ini penulis memberikan pandangan atau review terhadap karya tulis yang sebelumnya memang sudah pernah diterbitkan. Nah, ada beberapa skill yang kita perlukan sebelum yang harus diketahui sebelum kita mulai pembelajaran mengenai academic English. Yang pertama adalah pemahaman mengenai complexity. Complexity ini maksudnya apa? Academic English ini sering sekali terdapat struktur kalimat dan kosakata yang lebih kompleks. Sehingga pemahaman mengenai vocabulary, pemahaman mengenai grammar, ketepatan dalam penggunaannya ini sangat diperlukan. Formality, dalam bahasa Inggris ada levels of formality, tingkat formalitas bahasa. Bahasa yang digunakan dalam academic English ini biasanya lebih formal. Perlu dipahami bahwa ekspresi percakapan-percakapan yang terkesan santai ini sangat dihindari sekali dalam academic English. Objectivity atau objektivitas,
Penulisan akademik ini menekankan pada analisis objektif dan argumen yang didasarkan pada bukti dan bukannya opini pribadi. Cohesion and coherence dalam bahasa Indonesia adalah kohesi dan koherensi. Academic English ini memerlukan perangkat yang kohesif, menggunakan kata penghubung atau linking words, phrases yang menghubungkan ide-ide dan memastikan tulisan-tulisan yang diciptakan ini mengalir secara logis. Structure. Makalah akademis biasanya mengikuti struktur tertentu, di mana biasanya isinya ada pendahuluan, paragraf isi, lalu kesimpulan, di mana tiap bagian dari tulisan akademik itu memiliki tujuan yang berbeda. Argumentation, penulisan akademik menyajikan argumen yang didukung oleh bukti. Use of sources, penggunaan sumber. Bahasa Inggris akademis ini ketika kita menyusun sebuah naskah karya akademis, kita akan menggabungkan berbagai pemikiran-pemikiran yang telah dikumpulkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Cara kita menemukannya adalah kita harus memiliki sumber atau sources yang sangat banyak. Sehingga cara melakukan sitasi dan menentukan referensi ini sangat penting sekali bagi kita untuk menghindari plagiarisme. Critical thinking. Bahasa Inggris akademik mendorong analisis kritis dan evaluasi informasi, di mana kita harus menilai validitas data dan informasi serta relevansi dari sumber yang kita gunakan. Discipline specific language. Maksudnya seperti apa? Sederhananya ini seperti jargon. Jadi terkadang ada kata-kata atau istilah-istilah yang hanya digunakan di satu keilmuan, namun tidak digunakan di keilmuan lain. Nah, terminologi dan jargon ini perlu dipahami dan digunakan secara tepat. Yang terakhir adalah research skill. Ini adalah yang penting dalam melakukan academic English. Ini nanti kita juga akan menyinggung mengenai research skill. Bagaimana kita mensortir informasi, menyajikan temuan, sehingga nanti pemaparannya ini sangat jelas dan efektif. So, what is lesson plan? Rencana perkuliahan kita untuk semester ini, penilaian akan berdasarkan pada tugas, kuis, UTS, serta UAS. Presensi kurang dari 70% tidak diizinkan untuk mengikuti UAS. Perkuliahan akan dilakukan secara blended learning, di mana kita akan kuliah secara tatap muka serta menggunakan LMS. Untuk komunikasi supaya lebih lancar, mahasiswa dapat bergabung di grup WhatsApp di mana linknya sudah tersedia di Elitat, serta rencana pembelajaran semester ini dapat diakses juga di Elitat. Dalam peraturan perkuliahan, keterlambatan perkuliahan maksimal hanya 15 menit. Untuk UTS kita akan melakukan ujian tulis, sedangkan UAS kita akan melakukan final project. Demikian pemaparan yang dapat saya berikan hari ini. Terima kasih banyak. I'll see you in class.